Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Kurang semangat ini ya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bagus. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, baik. Kalau begitu kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita akan berdiri untuk menyanyikan pujian hormat bagi Allah Bapa. Memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai saudara sekalian. Tuhan Yesus beserta kita. Dan bersamamu juga. Kita akan mendengarkan nats pembuka pada hari ini yang diambil di dalam kitab Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Demikianlah bunyinya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Nggak terlihat ya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Kita akan menyambut dengan satu pujian sebelum kita masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Kasih Tuhan selamatkanku. Dalam dosa Tuhan
Pagi ini kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena hari ini Tuhan memberikan hari yang luar biasa baik bagi kami, di mana dengan ketulusan hati kami, Engkau telah membawa kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Engkau telah mengingatkan kami bahwa akan ada suara firman Tuhan yang diperdengarkan oleh hamba-Mu untuk kami dengarkan dan untuk kami lakukan. Tetapi dia Tuhan, ketika kami menghidupi akan kehidupan yang Engkau izinkan kami lakukan sepanjang hidup kami, waktu-waktu yang sudah berlalu khususnya, seringkali kami hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Seringkali kami hidup semau kita sendiri. Kami hidup sesuai dengan pikiran, hati, dan kehendak kami, dengan mengabaikan suara Tuhan yang Engkau perdengarkan dalam kehidupan kami. Tuhan, tetapi kami bersyukur kepada-Mu. Di dalam ibadah pagi ini Engkau mengingatkan kami, ada bagian-bagian yang Engkau tidak sukai dalam kehidupan kami, karena kehidupan kami yang semaunya dalam hidup kami membuat kami hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, ampunilah kami. Ampunilah akan segala dosa kami, pelanggaran kami di dalam pikiran, perbuatan, perkataan, atau di dalam segala aspek hidup kami ya Tuhan, yang orang lain mungkin tidak pernah tahu dan tidak mengerti apa yang kami lakukan. Tetapi Engkau tahu akan kedalaman hati kami, bahkan Engkau tahu apapun yang kami berbuat. Oleh sebab itu ya Tuhan, ampuni kami, kuduskan dan sucikan kami. Jadikan kami pribadi-pribadi yang Tuhan berkenan untuk diperdengarkan firman itu kepada kami. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa sesuai dengan firman Tuhan yang Engkau janjikan dalam firman-Mu, jika kami mengaku akan segala dosa-dosa kami, Engkau akan mengampuninya. Sekalipun dosa kami merah seperti gerimis, Engkau akan menjadikannya putih seperti salju. Itulah keinginan dan harapan hidup kami ya Tuhan. Dan ajari kami untuk tidak melakukan dosa yang sama, untuk jatuh di dalam dosa yang sama. Tetapi kami boleh belajar meneladani firman Tuhan, meneladani apa yang Tuhan kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan balik berdiri, kita akan mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah pada pagi hari ini diambil di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat memberikan salam kepada kanan. Baik, kita akan meresponinya kembali dengan satu pujian Ikut Yesus 231. Sebagai lagu tema pada pemberitaan firman Tuhan hari ini. Nantikan ayat yang pertama. Suatu ajakan untuk kita ikut Tuhan. Tentunya ketika Tuhan mengajak kita, apa yang direspon dalam hidup kita? Tentu kita semangat dong ya. Oke Tuhan, saya ikut, begitu. Oke, kita akan nyanyikan lagu ini. Kita akan nyanyikan tepuk tangan. Kita memberikan gerakan tubuh kita mau ikut Tuhan. Ikut Yesus.
mengikut Yesus tempuh jalan bahaya. Kita nyanyikan dengan semangat. Ya, tepuk tangan kita. Selamat mengikut Tuhan Yesus dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Dan sebentar lagi sebelum firman Tuhan diberitakan, kita akan mendengarkan pujian dari Golkar Group Film Martinus.
akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Emeritus Elizabeth. Kami persilakan. Ayo, Om ayo. Chào An. Di Mantau. Wow. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau tidak pernah berhenti untuk mengajar kami. Mungkin sebagian besar dari umat-Mu ini dalam usia yang lanjut, banyak kekurangan dan kelemahan, tapi kami percaya kuasa Roh Kudus yang akan membantu setiap kami untuk bukan saja mengerti firman Tuhan, tapi mengimaninya dan dengan setia dan taat untuk melakukannya. Kami percaya Engkau mendengarkan doa kami. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Filipi 1 ayat 21 sampai 24. Oke. Demikianlah firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Oma, opa, ibu bapak sekalian, saudara-saudari, siapa di antara kita semua yang suka menyanyi? Yo, siapa yang suka menyanyi? Siapa yang suka menyanyi? Tolong angkat tangan. Semua punya tangan kan? Ya kalau satu nggak bisa diangkat, yang satu lagi. Kalau Elizabeth sih suka nyanyi. Siapa yang suka nyanyi? Oke, siapa lagi yang suka nyanyi? Semua suka nyanyi. Kalau begitu kita nyanyi dulu ya. Bisa ya? Ini organisnya pinter. Mengikut Yesus keputusan. Nah, semua pasti tahu lagu itu ya. Gampang lagunya. Mengikut Yesus keputusanku. Terus. Seberapa dan tinggi-tinggi ini oma-oma, termasuk Oma Elizabeth. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut
mengikut Yesus harus keputusan kita. Nggak boleh keputusan orang lain. Dulu ada bahasa yang sering kali ngomongnya gini, "Ibu ya paksa." Ya kan? Nggak ada tuh yang bisa paksa-paksa kita. Nggak ada yang bisa membuat kita itu melakukan sesuatu karena dipaksa. Nggak enak kan kalau dipaksa kan? Coba nggak mau makan, dipaksa makan. Jadinya apa tuh? Ngambek betul, Bu. Mending kalau ngambek aja. Makanan yang dimaksud disembur lagi kayak dukun. Gitu kan ya? Dulu saya, waktu papa saya masih ada di dunia ini, tinggal sama saya. Sudah di kursi roda. Antara jam tidur dan jam bangun udah kayak di luar negeri. Malam waktu tidur bangun, waktunya bangun masih tidur. Dokter udah bilang gak boleh bangun lebih dari jam 9 pagi. Jadi bangun tetap harus pagi. Nanti mau tidur lagi gak apa-apa. Nah, suatu hari mau ke gereja tuh. Siapa di antara kita kalau diajak ke gereja susah yo? Nah, papa saya enggak. Dia senang kalau diajak ke gereja. Apalagi kalau pas saya yang khotbah. Pagi-pagi dia udah bangun. Tapi yang susah itu adalah kalau mau ke gereja kan perutnya nggak boleh kosong dong. Nanti kalau pas nyanyi bukan mulutnya yang nyanyi, perutnya yang nyanyi. Kucuk, kucuk, kucuk gitu kan. Nah, kalau minum susu, mau ibadah pagi jam 9, bangunnya harus jam 7. Karena mandinya lama, kayak putri. Pelan-pelan, lama. Kalau nyisir juga lama. Itu pakai bahasa saya tuh, pakai bahasa Inggris, slow motion. Belum kaca lagi. Papa saya tuh neces orangnya. Dulu dia sekolahnya di Papua. Nah, giliran mau minum susu, cuma secangkir kecil. Ayo sus, ini kan ada suster juga di sini ya. 1 jam. Bu pernah nggak Bu ngalamin? Oh, banyak. Nanti kalau saya bilang, ayo disedot lagi, kan pakai sedotan supaya nggak kesedot. Cuma naik dikit, turun lagi. Jadi kalau lagi ngerawat papa, doa saya cuma satu. Tuhan, tambahin lagi. Ren, sabar, sabar, sabar. Nah, jadi nggak bisa dipaksa. Kalau dipaksa kesedap, atau dia rapat mulutnya, kayak tas kita di resleting. Papa saya ngomongnya sedikit orangnya. Ya jadi kalau ngomong hanya waktu dia ngomong. Nah tadi mengikut Yesus itu juga harus keputusan kita. Gak boleh dipaksa sama orang lain. Nah ini juga yang terjadi. Ada seorang hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang berbakti kepada Tuhan. Waktu itu dia memulai pelayannya umurnya 18 tahun. Oh, 18 tahun tuh masih seterus. Oh, pianis kita umur berapa? 23. Masih lebih muda lagi nih. Namanya itu William Cusi. Umur 18 tahun dia itu masuk seminari untuk persiapan diri jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Gitu dia selesai dari studinya, dia melayani semua jemaatnya, tua, muda, anak-anak dan seterusnya. Sampai suatu hari dia mengalami masalah yang besar. Masalah yang pertamanya, istrinya meninggal.
Masih muda dia. Istrinya meninggal. Masalah dia yang kedua adalah kesehatannya memburuk. William Cushing mengalami kesehatan yang memburuk. Memburuk itu artinya sakitnya pelan-pelan tapi parah. Nah, apa yang terjadi? Dia mengalami kelumpuhan. Kalau lumpuh tuh nggak bisa apa-apa. Ya, tadi tante cerita sama saya kena stroke, tapi Tuhan beri kesempatan untuk masih bisa ngobrol tadi ya. Nah, yang terjadi sama William Cushing ini ketika dia mengalami kelumpuhan itu adalah bahwa dia kena di bagian lidahnya. Jadi nggak bisa ngomong. Kan kalau orang lumpuh kan, orang stroke juga ada yang kena lidah. William Cushing ini mengalami kelumpuhan bagian lidah. Bayangin, dia pengkhotbah, pendeta, dan dia harus menyanyi, terus nggak bisa khotbah gimana? Yang nggak jadi pengkhotbah aja nggak bisa ngomong, susah, ya kan? Di tengah-tengah keadaan ini, William Cushing tidak patah semangat. Biasanya kalau orang sakit, yang diserang itu bukan cuma tubuh, tapi jiwanya, mentalnya. Dia mencoba untuk bangkit lagi. Dan dalam doanya dia berkata kepada Tuhan, Tuhan yang aku layani, tetap berikanlah aku sesuatu sekalipun aku tidak dapat bicara, supaya aku tetap dapat melayani. Karena dia sudah tidak bisa lagi berkhotbah. Dan ternyata Tuhan mengabulkan permintaan William Cushing. Tuhan memberikan kepada dia sebuah talenta. Karena dia suka menyanyi. Makanya khususnya kepada oma-oma dan opa-opa, juga termasuk saya kepada yang masih muda, jadikan menyanyi itu kegiatan sehari-hari. Jadi kalau mau marah, nyanyi nggak jadi marah. Kalau lagi kesel, nyanyi Macam loh nyanyian-nyanyian yang bisa menggambarkan isi hati kita kan. Dulu itu orang muda kalau lagi broken heart, zaman saya ya, ada lagunya. Tuh pasti yang angkatan-angkatan saya ke atas tahu itu. Penyanyi yang keren banget, Rahmat Kartolo. Tuh kan ibu-ibu manggut kan. Lagunya kalau dia lagi putus cinta, patah hatiku jadinya. Mau sedih dibikin nyanyi, jadi gembira. Mau marah dibikin nyanyi, nggak jadi marah. William Cushing diberikan satu kemampuan talenta dari Tuhan untuk apa? Untuk menulis syair, lagu yang dikategorikan sebagai golongan himne. 8 tahun setelah kematian istrinya, Cushing yang mengalami kelumpuhan itu merasakan bagaimana Tuhan memakai dia dengan cara yang dahsyat, yaitu ketika dia memiliki kemampuan mengarang lagu. Dan lagu-lagu itu bisa memberitakan kabar baik yang lebih dari khotbah. Kalau khotbah nih sebentar saya khotbah juga pulang lupa ngomong apa. Tapi kalau nyanyian kan selalu kita nyanyikan. Seperti tadi jangan lupa nanti kalau sampai di rumah mengikut Yesus keputusan. Khotbah Elizabeth bisa lupa. Tapi nyanyian itu jangan dilupakan. Mengapa? Karena Cushing bilang dalam lagunya, ikut Yesus tadi. Ikut Yesus, ikut Tuhan Yesus. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, oma-opa yang saya kasihi,
Apa sih yang membuat kita bisa tetap ikut Yesus? Siapa bilang ikut Yesus itu gampang? Benar kan? Mengikut Yesus, saya katakan tidak gampang. Mengapa? Karena ikut yang ada aja nih susah kan? Misalnya gini, orang tua saya ngajarin yang baik. Untuk ngikutin ajaran yang baik susah apa gampang? Susah-susah gampang, gampang-gampang susah kan? Begitu kan? Kita semua tahu saat ini kita sedang masih ada dalam pandemi COVID. Udah diajarin kemana-mana harus pakai masker kan? Itu gampang apa susah tuh orang pakai masker? Gampang-gampang susah kan? Ada guru saya waktu saya SMP, saya di sekolah penabur. Guru saya, dia katakan, "Dad, saya mau ke Bali." "Oh, sama siapa?" "Sama murid-murid, dulu mantan murid. Ajak guru-gurunya pergi ke Bali." Kira-kira 3 minggu yang lalu. Sore itu saya telepon, "Jangan lupa ya, bawa hand sanitizer, pakai masker, apalagi orang tua KN95. Kalau lagi makan, nyanyinya gini, malam kudus sunyi senyap." Jangan ngobrol, makan aja, betul kan ya? Makan aja. Kalau foto, suruh buka masker, jangan ngomong. Udah kirim sama saya foto-foto, semuanya nggak pakai masker. Dia kirim lagi foto-fotonya, kayaknya tuh lagi makan kok asik bener ngobrol. Begitu pulang dia laporan sama saya, "Jangan telepon ya, saya baik-baik aja, cuma kena flu." Kemarin dia baru WA sama saya, "Semoga hasil PCR saya bagus." Oh, berarti kena COVID. Saya mau katakan, ikutin yang bagus aja susah, apalagi mengikuti Yesus. Nah, dari hari ini kita mau belajar nih dari Rasul Paulus. Bagaimana dia sebagai Rasul Tuhan itu dalam mengikuti Yesus. Bagaimana dia berjuang dalam mengikuti Yesus. Oma-opa, saudara-saudari yang saya kasihi, surat Filipi yang kita baca tadi, itu ditulis oleh Rasul Paulus itu bukan di atas meja pakai AC, lagi santai-santai. Zaman-zaman dulu kan pakai surat menyurat. Mungkin kalau Gen Z nih yang hadir di sini udah nggak ngerti lagi surat-surat deh ya. Zaman dulu itu pakai surat. Kalau dulu itu zaman saya ada pos, kalau zamannya Paulus itu pakai kurir. Tapi kurirnya bukannya Gojek, bukan Grab juga, bukan. Jadi kurir itu orang, jadi kalau nulis surat hari ini nyampe-nya tuh bisa bulan depan. Ya karena kan jauh-jauh lokasi. Rasul Paulus tulis surat kepada jemaat di Filipi ini dari balik jeruji penjara. Rasul Paulus di penjara, tapi bukan karena tembak polisi, bukan. Rasul Paulus di penjara karena dia mau ikut Yesus. Nah, yang terjadi adalah ketika Rasul Paulus ini nulis dari penjara itu, dia nulisnya itu dalam keadaan yang tidak baik-baik. Rasul Paulus itu penyakitan. Sejarah gereja mengatakan Rasul Paulus itu sakitnya tuh, oma-oma sekalian tahu sakit ayan? Bukan ain ya, ayan. Ya? Apa tuh kalau ayan? Zaman sekarang tuh sebutnya epilepsi. Kalau lagi kumat itu kan nggak tunggu-tunggu waktu tiba-tiba kubrak. Saya punya teman begitu, nggak boleh lihat air. Jadi orang yang punya sakit epilepsi itu larangannya lihat-lihat air, jangan. Zaman itu nggak ada pengobatannya. Lalu yang kedua, ada juga catatan dia rabun ayam. Jadi kalau udah malam matanya nggak kelihatan. Dulu nggak ada dokter mata, jadi nggak ngerti itu katarak atau bukan. Tapi
Tetapi dalam penderitaannya itu tidak membuat dia tidak melayani Tuhan. Nah, yang terjadi ada dalam suratnya ini ada kalimat yang bagus banget. Paulus katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Siapa yang bilang di antara kita yang berani mengatakan mati itu keuntungan? Gak ada. Siapa di antara kita yang mengatakan pada Tuhan, saya siap mati? Ada yang siap mati? Saya mau cerita dikit, 30 menit ya Bu, saya khotbah ya. Suatu hari di umat saya ada oma, dia orang Solo. Dia sudah kena stroke dan di tempat tidur. Tiap kali kalau saya melawat, saya kadang-kadang siang juga suka datang. Suatu hari dia lagi, entah kenapa tuh lagi kepingin didoakan supaya mati. Panggil saya Ibu Eli. Kan nama saya Elizabeth. Elizabeth ya Oma, ini Elizabeth. Nah, dia panggil gini, Ibu Eli, tolong doakan Oma. Iya, apa Oma modal? Supaya saya mati. Saya kaget. Saya bilang, Oma udah siap mati? Siap. Oke. Baik Oma, kenapa sih mau mati? Udah capek di dunia ini. Oh, udah capek. Semua orang udah capek sih, saya bilang. Tapi saya udah pengen mati. Ya, baik. Sekarang Oma Elizabeth mau doa nih ya. Oma ikutin ya. Oma ikutin. Tuhan Yesus yang baik, dia ikutin. Tuhan Yesus yang baik. Hari ini Oma datang bersama Ibu Pendeta. Hari ini Oma datang bersama Ibu Pendeta. Dan Oma ingin supaya Tuhan Yesus stop. Tiba-tiba dia ngomong stop. Terus jadi saya melek. Kenapa Oma? Gak jadi mati deh. Saya tanya kenapa? Takut. Oma-opa, ibu bapak dan saudara sekalian, tidak ada orang yang berani mati. Mengapa? Sebab kita nggak tahu ke depan itu kematian itu seperti apa kan? Tapi kalau Rasul Paulus mengatakan mati adalah keuntungan, Rasul Paulus bukan tidak tahu. Dia mengatakan, berani mengatakan adalah keuntungan karena dia tahu. Karena setelah dia mati, dia akan mengalami hidup kekal bersama Yesus. Tapi yang menarik di sini adalah, sekalipun Rasul Paulus seperti kebanyakan orang yang mengalami penderitaan suka berpikir cepat mati. Ini Rasul Paulus waktu nulis itu umurnya udah 60 lebih. Tapi dia katakan di sini bahwa aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Jadi artinya dia juga kepingin mati supaya lepas dari penderitaan ini. Tapi yang menarik di sini ayat 24, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi Rasul Paulus di satu sisi dia kepingin mati, tapi di sisi lain kalau dia dikasih pilihan, dia tetap ingin hidup. Dia udah sakit rambut ayam, dia sakit epilepsi, dia dalam penjara. Dan dalam penjaranya tuh nggak main-main. Dalam penjaranya itu ada di basement, kalau sekarang orang parkir, nggak ketemu matahari. Tapi kalau Rasul Paulus mengatakan bahwa lebih perlu tinggal di dunia ini, artinya Rasul Paulus tetap memilih untuk hidup. Nah, apa yang membuat Rasul Paulus tetap memilih untuk hidup sekalipun mengalami penderitaan? Dia mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus. Jadi artinya yang membuat Rasul Paulus punya semangat untuk hidup sekalipun mengalami penderitaan, karena dia mau mengikut Yesus. Dia tahu bahwa dalam mengikut Yesus itu banyak hal yang bisa dia lakukan.
sekalipun dari balik penjara. Dia ingin tetap menjadi pekabar Injil. Mama, opa, ibu, bapak, saudara sekalian, banyak orang berpikir mengabarkan Injil jadi pendeta. Betul, jadi pendeta berkhotbah mengabarkan Injil. Tapi tiap kita juga bisa mengabarkan Injil. Tua, muda, laki-laki, perempuan. Banyak orang tua mengatakan, udahlah, udah tua apalagi suruh ngabarin Injil seperti apa. Cerita lagi, kalau saya jadi pendeta banyak ceritanya karena banyak cerita di jemaat. Suatu hari saya berhadapan dengan seorang ibu oma, dulunya itu dia majelis jemaat. Jadi kalau di tempat saya udah 60 nggak boleh jadi penatua. Kenapa? Takut penat dan tua. Capek. Sebab jadi penatua itu rapatnya banyak. Betul ya Bu ya? Rapat banyak. Udah jadi aktivis biasa. Nah karena dulu dia itu aktif melayani, dia bilang gini, Pendeta Elizabeth, saya tetap melayani. Lewat apa? Dia suka bacain warta jemaat. Di warta jemaat itu ditulisin hari ulang tahun. Hari ulang tahun Ani, hari ulang tahun Anne, hari ulang tahun Riksa, hari ulang tahun Hengki. Dan dia minta nomor telepon di gereja. Siapa saja yang berulang tahun dia telepon. Dia telepon. Suatu hari ada seorang anak sekolah minggu umur 5 tahun. Lalu namanya Daryl. Mamanya yang cerita sama saya, Pendeta Elizabeth, hari itu Daryl seneng banget. Mengapa? Karena pagi karena Daryl itu udah masuk sekolah TK. Sebelum dia berangkat sekolah, telepon rumah bunyi, krik, Daryl, halo, good morning. Nah si oma ini biasa dulu tuh ngomong Belanda, bisa juga Inggris, good morning. Terus si oma bilang, ini siapa? Ini Daryl, oma. Oh Daryl. Oma nyanyi, happy birthday Daryl, happy birthday Daryl, happy birthday, happy birthday, God bless you always. Si Daryl yang pagi itu dapat nyanyian dari oma ini, senang banget. Thank you very much, Oma. Who are you? Oh, I'm Oma Hani. God bless you. Selesai dia tutup, dia tanya mamanya, Mama, siapa itu Oma Hani? Nanti kalau hari Minggu kita ketemu. Kenapa? Orang pertama yang nyanyi buat Daryl, happy birthday, Oma Hani. Karena papa mamanya belum bilang happy birthday karena lagi siap ngeberesin dia untuk sekolah. Jadi dia merasa gembira sekali. Begitu ke gereja, dia pertama kali dia cari, where is Oma Hani? Di mana Oma Hani? Begitu dia ketemu, Daryl bilang, thank you Oma Hani. Oma Hani umurnya hampir 80, tapi dia masih bisa melayani Tuhan dengan memperhatikan orang lain. Oma, opa, ibu, bapak sekalian yang dikasih oleh Tuhan, mengikut Yesus artinya ngikutin apa yang Tuhan Yesus lakukan. Karena dalam sepanjang hidup Tuhan Yesus melayani. Karena Tuhan Yesus mengatakan, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Jadi kalau kita mengatakan saya mau ikut Yesus, kita tidak akan goyah, tidak akan berpaling lagi, tidak akan mengingkarinya. Maka yang dia mau kita lakukan, kita tetap melayani, mengabarkan Injil lewat perhatian kita kepada orang lain. Dan satu lagi, kalau sudah usia lanjut, jangan suka ngambek-ngambek. Kalau sudah usia lanjut, giliran hari Minggu, happy Sunday Om Ayo, gitu kan?
Itu jadi semangat pergi ke gerejanya. Kenapa? Karena kita akan bertemu dengan Tuhan, dengan teman-teman, sehingga hati kita menjadi gembira. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian untuk tetap setia mengikuti Yesus, karena itu sudah menjadi keputusan kita. Satu kali lagi kita nyanyikan mengikuti Yesus keputusan. Marilah kita bersama dalam umat Allah masa kini masa menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ada yang mau didoakan? Semua ya didoakan ya. Baik, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman yang sudah Engkau berikan. Beri kami pengertian ya Roh Kudus, supaya firman itu berbuah dalam hidup kami. Hari ini kami mau berdoa buat seluruh umat yang ada di GKI Agape Pos Villa Melati Mas di sini, beserta dengan semua aktivitas kesehariannya. Kami berdoa biarlah semua yang sudah Tuhan tetapkan untuk ada di tempat ini menjadi cara Tuhan untuk memelihara anak-anak-Mu. Para orang tua yang ada di dalam rumah singgah, Tuhan memberikan juga kepada mereka sukacita. Para perawat, biarlah semuanya itu diberikan rahmat daripada-Mu. Kami percaya bahwa janji Tuhan menjadi nyata. Sampai masa tuamu, sampai masa putih rambutmu, aku tetap menggendong kamu. Itulah janji Tuhan yang kami imani. Pemeliharaan Tuhan terjadi dalam semua anak-anak-Mu, secara khusus mereka yang punya hati untuk mengasihi para orang tua. Kami juga berdoa buat majelis jemaat GKI Agape yang dengan setia untuk memberikan dukungan bagi perkembangan pos di tempat ini. Tuhan beri hikmat agar tetap mereka memberikan perhatian dan dukungan yang tepat. Berdoa juga buat hamba-Mu Pendeta Sutotan yang saat ini sedang menjalankan sabbatikalnya. Biarlah dia juga boleh menikmati anugerah Tuhan melalui pengalaman-pengalaman yang menyegarkannya, sehingga ketika dia kembali ke tengah-tengah pelayanan, dia boleh mengalami pembaharuan. Berkati juga istri dan anak-anaknya
supaya mereka juga boleh menjadi keluarga yang mendukung pelayanan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan buat setiap kami yang ikut dalam pelayanan di tempat ini. Kami juga punya hati untuk mengasihi Tuhan, mengikut Tuhan, dan kami percaya itu adalah sebuah keistimewaan. Begitu banyak orang yang dipanggil, tapi sedikit orang yang mau memberi diri untuk melayani. Terima kasih. Inilah doa kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Persembahan pada hari ini akan dilandasi di dalam kitab Mazmur 4 ayat yang ke-6. Demikianlah bunyinya, persembahkan korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Kita akan mengiringnya dengan satu pujian. Yang pandai sembah ilmu. Terima kasih Bapak atas pemeliharaan-Mu, atas berkat-berkat-Mu. Engkau telah mencukupi setiap kebutuhan kami. Pada saat ini kami memberikan persembahan. Kami tahu Bapak, apa yang kami persembahkan ada berasal dari Engkau. Berkatilah kami Bapak. Semua kami persembahkan ini dapat dipakai untuk meluaskan kerajaan-Mu melalui gereja kami. Dan berkatilah setiap tangan-tangan yang mengolahnya semua untuk kemuliaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan satu pujian Yesus pimpin roh ikut. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat daripadanya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.